Anak laki-laki sengaja membiarkan preman merampas semua uang terakhir keluarganya. Karena dia tahu kamera pengawas di pojok akan merekam semua bukti kejahatan. Saat para preman menghitung hasil rampasan di sudut jalan, pria itu sengaja menjatuhkan sesuatu saat lewat di depan mereka. Seperti yang diduga. Detik berikutnya para preman langsung mengambil barang itu untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu. Tindakan ini adalah kunci hukuman mati bagi mereka. Tak lama kemudian seorang ayah menyerahkan video yang baru direkam kepada pria itu. Tugas selanjutnya adalah menunggu sidang pengadilan besok. Ternyata pria ini adalah pengacara dari kasus bullying. Sehari sebelumnya, pengadilan memutuskan sebuah kasus perundungan di sekolah. Meskipun buktinya sangat jelas, pengacara lawan berhasil membalikkan keadaan. Pelaku tidak hanya lolos dari hukuman, bahkan berani mengancam ayah dan anak itu di depan umum. Kalau tidak mencabut gugatan, mereka tidak akan pernah menemukan pengacara yang mau menangani kasus mereka di kota ini. Mendengar ancaman itu, ayah dan anak itu benar-benar putus asa. Saat itulah pria ini lewat dan melihat semuanya. Sebagai pengacara legendaris yang tak pernah kalah di kehidupan sebelumnya, dia tanpa ragu menerima kasus ini. Orang-orang di sekitar malah tertawa terbahak-bahak, karena pria ini dikenal sebagai pengacara yang penuh masalah. Setiap kali dia menangani kasus, hukuman ringan jadi berat, hukuman tunda jadi hukuman mati. Reputasinya sangat buruk. Pria itu juga merasa sangat tertekan. Dulu dia pengacara top dengan tingkat kemenangan 100%. Tak disangka sekarang terperangkap di tubuh pengacara yang tak berguna. Pengacara lawan langsung mengejeknya dengan tajam. Ayah dari pelaku bullying juga maju dan menatapnya dengan tatapan penuh ejekan, lalu tertawa dan pergi begitu saja. Setelah semua orang pergi, ayah dari anak itu bertanya dengan cemas apakah mereka masih punya harapan menang. Pria itu menjawab dengan tegas bahwa dia pasti akan menegakkan keadilan untuk mereka. Keesokan harinya, pria itu datang ke rumah klien untuk memahami situasi. Hanya dengan sekali lihat, dia langsung tahu dari mana asal luka di tubuh anak itu. Ternyata para preman mengancam anak itu dengan teman dan gadis yang dia sukai, memaksanya jatuh dari tangga di depan umum, demi melindungi orang lain. Anak itu benar-benar menjatuhkan diri dari tangga, dan melukai tangannya parah. Pria itu lalu datang mendekat untuk menghiburnya. Tapi hati anak itu sudah hancur. Dia tidak percaya bisa menang sama sekali. Pria itu juga dengan jujur mengatakan walaupun menang, pelaku bullying paling-paling hanya dihukum 1 tahun. Setelah keluar pasti akan membalas dengan lebih kejam. Mendengar ini, sang ayah langsung merasa putus asa. Saat itu, pria itu dengan tenang berkata, masih ada satu cara untuk membuat mereka tidak pernah keluar lagi. Itulah awal dari adegan di awal. Pria itu merekam adegan preman merampok atas perintah anak orang kaya, bermaksud menuntut mereka dengan pasal perampokan, agar bisa dijatuhi hukuman berat langsung. Sementara itu, ayah dari pelaku bullying mendengar kabar tentang pria ini, langsung mengeluarkan kartu bank, dan menambahkan biaya tambahan 50.000 yuan, bilang bahwa masa depan anaknya tidak boleh rusak. Pengacara itu juga penuh percaya diri, menjamin bahwa dia pasti akan menang. Tapi mereka tidak tahu, pria itu sudah mengantongi bukti penting. Keesokan harinya saat sidang dimulai, pengacara lawan secara terbuka mempermalukan pria itu di depan media. Saat sidang dimulai, kedua belah pihak sudah siap. Pria itu mulai membacakan tuntutannya. Semua orang terkejut, karena tuntutan hanya menambahkan satu pasal yaitu perampokan. Tidak ada yang yakin pria itu bisa membalikkan keadaan dengan bukti itu. Bahkan pengacara lawan pun meremehkannya. Mereka malah menuntut balik 3 juta untuk ganti rugi nama baik. Dengan alasan kasus ini sangat memengaruhi kehidupan dan studi terdakwa. Hakim ketua juga memperingatkan, jika penggugat tidak bisa menunjukkan bukti, akan dituntut balik karena memberikan kesaksian palsu. Hakim pun meminta bukti baru dari penggugat. Pria itu langsung memutar video kunci. Tapi tak disangka, video itu hanya menunjukkan preman mencuri sebungkus rokok. Pengacara lawan langsung membantah. Katanya rokok itu sudah terbuka. Bisa dianggap bungkus kosong. Tidak bisa dianggap